Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu dan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mengenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil praktikum spektrometer yang telah kami dapatkan. Sebelum itu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rabbani dengan NIM 13046240003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 13046244026 dan rekan saya. Nama saya Nada Nizrina Najla dengan NIM 13046244035 dan rekan saya. Saya Kirana Wasita dengan NIM 13046244036 dan rekan saya. Saya Syazma Syahida dengan NIM 13046244067. Oke, bisa langsung saja pada pembahasan yang pertama. Teman-teman penasaran? Tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama, ada tujuan dari praktikum ini. Tujuan yang pertama yaitu menentukan sudut puncak prisma, yang kedua menentukan indeks bias prisma dengan metode deviasi minimum, lalu yang ketiga memahami prinsip kerja spektrometer dan terampil menggunakannya. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Yang pertama ada spektrometer prisma, yang kedua sumber cahaya monokromatis, misalnya lampu natrium. Selanjutnya ada teori dasar. Spektrometer merupakan alat yang dipakai untuk mengukur sudut simpangan atau deviasi suatu berkas cahaya akibat adanya pemantulan, pebiasan, interferensi, difraksi, dan hamburan. Alat tersebut mempunyai 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada kolimator. Kolimator pada dasarnya merupakan tabung yang dilengkapi dengan sebuah lensa akromatis pada salah satu ujung yang menghadap prisma dan sebuah celah yang dapat diatur lebarnya. Celah tersebut digunakan untuk memperoleh berkas cahaya sejajar yang mempunyai sudut simpangan sama untuk tiap sinar. Lalu yang kedua ada teleskop. Komponen ini terdiri dari lensa objektif yang menghadap ke meja spektrometer dan sebuah okuler yang posisinya terhadap lensa objektif dapat diatur. Teleskop ini diletakkan pada rangkai yang dapat diputar terhadap sumbu spektrometer. Lalu yang ketiga ada prisma. Prisma merupakan bagian terpenting dari spektrometer yang diletakkan pada meja spektrometer. Yang terakhir ada meja spektrometer. Meja spektrometer mempunyai sumbu rotasi berhimpit dengan sumbu rotasi teleskop. Meja ini dapat diatur posisinya dengan cara menaikkan atau menurunkan atau dapat diputar dengan melonggarkan skrupnya kemudian menguatkannya. Pengaturan ini dapat pula digunakan untuk mengatur tegaknya bidang pemantul. Dengan mengukur deviasi minimum yang terjadi untuk suatu cahaya monokromatis tertentu yang digunakan, indeks bias prisma dapat ditentukan berdasarkan formula berikut, yaitu N sama dengan sin setengah dikali dm plus beta per sin setengah beta, di mana N adalah indeks bias prisma, dm adalah deviasi minimum, dan beta adalah sudut puncak prisma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teori tambahan. Spektrometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati dan mengukur spektrum cahaya dengan memisahkan cahaya menjadi panjang, gelombang berbeda menggunakan prisma atau sisi difraksi. Alat ini digunakan untuk menganalisis intensitas spektrum cahaya dalam berbagai aplikasi ilmiah. Spektrometer sebagai salah satu jenis spektrometer berfungsi untuk mengukur konsentrasi, panjang gelombang serapan maksimum, serta nilai absorpsi atau transmitasi di sampel larutan. Alat ini dilengkapi dengan komponen utama seperti sumber cahaya, kolimator yang untuk memfokuskan sinar, monokromator, UV sebagai wadah sampel, blanko sebagai pembanding, dan detektor cahaya atau fotometer. Metode yang digunakan pada spektrometer disebut spektrofotometer, yaitu pengukuran penyerapan sinar atau elektron yang tereksitasi ke energi lebih tinggi pada panjang gelombang tertentu. Kisaran panjang gelombang yang digunakan meliputi ultraviolet, yaitu 200-400 mm, dan sinar tampak 400-800 mm dengan energi cukup untuk memindahkan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi lebih tinggi. Spektrometer itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu single beam yang mengukur sampel dan blanko secara terpisah, serta double beam yang dapat mengukur keduanya secara bersamaan sehingga hasil pengukuran lebih stabil. Spektrometer
memiliki berbagai aplikasi, diantaranya sebagai media pembelajaran dalam pendidikan, untuk menganalisis kuantitatif dan kualitatif senyawa dalam penelitian, serta untuk menemukan kadar bahan pada industri pewarna makanan dan menganalisis kandungan senyawa pada limbah di sektor industri. Berikut adalah cara kerja pada praktikum kali ini. Yang pertama, mengarahkan stetoskop untuk melihat benda yang jauh sehingga terlihat jelas. Nah, itu perlu diketahui bahwa bekas sinar yang masuk ke teleskop dalam keadaan sejajar. Letakkan teleskop dan krimator dalam suatu garis lurus dan mengatur keduanya agar tegak lurus terhadap sumber cahaya. Yang ketiga, menyinari celah dengan sumber cahaya dan mengatur lebarnya, sehingga gambar celah terlihat dengan jelas pada teleskop. Yang keempat, mengatur ketinggian meja prisma sebagai pengukuran dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah pengukuran sudut puncak prisma. Yang pertama, meletakkan prisma di atas meja spektrometer sehingga sudut yang akan diukur menghadap ke arah sumber cahaya. Yang kedua, mendekat celah kolimator dengan sumber cahaya. Yang ketiga, mengatur posisi prisma agar pantulan cahaya dari kolimator dapat terlihat pada okular teleskop di dua tempat, yaitu kedudukan 1 dan kedudukan 2. Yang keempat, mencatat sudut pergeseran kedudukan O, membuktikan bahwa besar sudut puncak prisma sama dengan 0. Yang kelima, mengulangi langkah 14 beberapa kali untuk memperoleh harga rata-rata dari sudut puncak prisma. Selanjutnya adalah pengukuran sudut deviasi minimum. Yang pertama, meluruskan okular teleskop dengan celah kolimator hingga cahayanya terlihat jelas, lalu mencatat posisinya, yaitu kedudukan 1. Yang kedua, meletakkan prisma di atas meja spektrometer sehingga sinar dari celah jatuh pada saat salah satu sisi prisma. Yang ketiga, memutar okular teleskop hingga terlihat sinar bias sembarang. Yang keempat, sambil mengamati sinar bias, putar prisma perlahan dengan meja spektrometer hingga sinar bias bergeser dan akhirnya berbalik arah, menemukan tempat pembalikan sinar itu, yaitu kedudukan 2. Yang kelima, sudut yang dibentuk oleh posisi akhir terhadap posisi awal okuler adalah sudut deviasi minimum atau DM. Yang keenam, mengulangi langkah yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada praktikum kali ini terdapat pertanyaan awal. Pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan referensi yang relevan, sebutkan cara lain dalam menentukan indeks bias prisma. Jelaskan dengan singkat. Jawabannya yaitu dengan menggunakan prisma berongga. Penggunaan prisma berongga pada dasarnya berbasis pada prinsip pembiasan cahaya yang melewati dua medium dengan indeks bias berbeda. Dapat juga dengan mengukur sudut kritis pada pemantulan total internal. Pertanyaan yang kedua, tentukan rumus DM sama dengan N-1 dikali beta yang kita gunakan dalam percobaan ini. Jawabannya yaitu DM sama dengan N-1 dikali beta, N sama dengan DM per beta plus 1, turunan parsial dari N terhadap DM sama dengan 1 per beta, turunan parsial dari N terhadap beta sama dengan DM per beta 2, beta N sama dengan akar turunan parsial dari N terhadap DM kuadrat dikali beta DM kuadrat plus turunan parsial dari N terhadap DM kuadrat dikali beta dikali delta beta kuadrat. Sehingga beta DM sama dengan akar turunan parsial dari DM terhadap alfa kuadrat dikali 24 per beta kuadrat ditambah turunan parsial dari DM terhadap 2 beta kuadrat dikali delta beta kuadrat. Didapat DM sama dengan I1 ditambah R2 dikurang R. Karena I1 sama dengan R2 pada sudut minimum. DM plus beta ditambah sama dengan 21 I1 sama dengan DM ditambah beta per 2 R1 sama dengan R2 beta sama dengan R1 ditambah I2 beta sama dengan I1 ditambah R1 sama dengan beta per 2 sehingga sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sin dikali DM
plus beta per 2 per sin dikali beta per 2 sama dengan N2 per N1. Bila beta kurang dari sama dengan 15 derajat, maka sin dm sama dengan dm. Sin dikali dm ditambah beta per 2 per sin beta per 2 sama dengan N2 per N1. N dikali N2 per N1 min 1 dikali beta. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa perbedaan pemakaian dua rumus berikut. Jawaban, dm sama dengan N-1 dikali beta untuk menghitung deviasi minimum dengan mengetahui indeks bias dan sudut prisma. Pertanyaan yang kedua, N sin Y2 beta sama dengan sin setengah dikali dm plus beta. Itu untuk menghitung indeks bias dengan mengaitkan sudut-sudut tertentu yang terjadi saat cahaya melewati prisma. Pertanyaan yang keempat, dalam setiap percobaan, hasil yang diperoleh tidak selalu sama dengan perhitungan numerik. Artinya selalu ada kesalahan atau error. Jelaskan penyebabnya. Penyebabnya yaitu kesalahan dalam perhitungan yang disebabkan karena ketidakakuratan saat mencatat atau membaca data. Kesalahan yang kedua, dalam tindakan yang disebabkan karena salah menggunakan atau mengaplikasikan alat saat praktikum. Selanjutnya, pada praktikum ini terdapat data pengamatan, didapat data sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari data pengamatan yang telah diperoleh, terdapat pengolahan data. Yang pertama yakni data tunggal dengan NST spektrometer yaitu 1 derajat. Didapatkan theta sama dengan 45 derajat. Data theta yang didapatkan dengan rumus setengah dikali NST hasilnya adalah 0,5 derajat. Kemudian KSR-nya didapatkan dari delta theta per theta dikali 100% sama dengan 0,5 per 45 dikali 100% sama dengan 1,1%. 1,1% merupakan 2 AP, sehingga nilai theta plus minus delta theta adalah 45 plus minus 0,5 derajat. Pengolahan data selanjutnya adalah data majemuk untuk sudut puncak prisma. Setelah dilakukan 5 kali pengulangan, didapatkan total nilai beta yakni atau sudut puncak prisma adalah 225 dan total yang didapatkan adalah 10.125,1. Kemudian dicari rata-rata sudut puncak prisma yakni dari jumlah sigma beta per n sama dengan 225 per 5 sama dengan 45 derajat. Kemudian dicari delta betanya dengan rumus 1 per n akar n dikali sigma beta kuadrat dikurang sigma beta dikuadratkan per n min 1 dan didapatkan hasilnya adalah 0,07 derajat. Kemudian didapatkan KSR-nya adalah 0,15% dengan 3 AP sehingga nilai betanya adalah 45,0 plus minus 0,0700 derajat. Selanjutnya, pengolahan data majemuk yang kedua yakni untuk deviasi minimum. Setelah dilakukan 5 kali percobaan, didapatkan sigma dm adalah 136,28 derajat dan sigma dm kuadrat adalah 3717,621 derajat. Didapatkan nilai dm rata-ratanya adalah 27,256 derajat dengan delta dm adalah 0,39 derajat, KSR-nya adalah 1,43% dan didapatkan 2 AP sehingga nilai dm-nya adalah 27 plus minus 0,39 derajat. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Yang pertama yakni menentukan sudut puncak prisma. Cara menentukan sudut puncak prisma ini sama halnya dengan pengolahan data majemuk yang pertama. Jadi didapatkan nilai betanya adalah 45 plus minus 0,0700 derajat. Perhitungan yang kedua yakni menentukan indeks bias prisma dengan metode deviasi minimum. Rumus untuk menentukan indeks bias prisma dengan metode deviasi minimum adalah N sama dengan dm per beta plus 1. Dengan yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya yakni dm-nya adalah 27 dan betanya adalah 45 dan dihasilkan nilai indeks biasnya adalah 1,6. Kemudian dicari delta n-nya dengan rumus 1 per beta dikuadratkan dikali delta dm kuadrat ditambah negatif dm per beta kuadrat dikuadratkan dikali delta beta kuadrat dan dihasilkan 0,0087 dan kemudian KSR-nya adalah 0,54% dan didapatkan 3 AP sehingga nilai indeks biasnya adalah 1,60 ditambah plus minus 0,00870. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, pada praktikum kali ini terdapat perhitungan tapi tidak terdapat grafik yang tertera. Nah, untuk analisis dan pembahasan dari praktikum ini dilihat dari data yang dihasilkan bahwa kami itu melakukan praktikum ini ada tujuannya yaitu untuk menentukan nilai sudut puncak, nilai indeks bias, dan memahami prinsip dari spektrometer itu sendiri. Lalu yang prisma yang kita gunakan itu adalah sebesar 45 derajat. Nah, praktikum ini pasti diawali dengan cara mengarahkan lensa teleskop untuk mengetahui berkas sinar yang masuk dalam keadaan sejajar. Selanjutnya itu teleskop itu diletakkan pada kalimator dan posisinya itu kalimator itu garis lurus pada sumber cahaya itu. Kemudian diatur prismanya hingga mendapatkan kedudukan 1 dan kedudukan 2. Lalu kita tuh mendapatkan sudut puncak itu sebesar 45 derajat plus minus 0,07 derajat. Setelah itu, kita mencari defisiasi minimum untuk perhitungan indeks bias. Lensa okuler yang diluruskan dengan selah kalimator itu sampai terlihat cahaya, yaitu kedudukan 1, dan diletakkan sisi prisma sampai sinar terpampang. Lalu lensa okuler itu diputar seraya diamati. Selain itu, prisma juga diputar lagi sampai terlihat sinar pada sudut tertentu. Pergerakan sinar diamati ini sampai ditemukan tempat pembalikan sinar atau disebut dengan kedudukan kedua. Nah, dari data yang diperoleh, kita menghitung sudut defisiasinya itu dan diperoleh sebesar 27 plus minus 1,4 derajat. Lalu setelah mendapatkan defisiasi minimumnya, kita juga harus menghitung nilai indeks bias dengan metode sudut defisiasi yang diperoleh. Yang tadi telah disebutkan tujuannya, yaitu didapatkan sebesar 1,60 plus minus 0,0087 derajat. Nah, kedudukan satu lensa okuler ini kenapa ada? Atau lensa okuler sejajar dengan selah kalimator, dan kedudukan 2 yaitu tempat pembalikan sinar itu terjadi karena pada spektrometer itu akan terjadi untuk memastikan bahwa cahaya itu bisa masuk, dapat dispersi dengan baik. Lensa kalimator ini bisa mengubah cahaya menjadi berkas yang sejajar, sementara prisma yang memisahkan cahaya ini menjadi spektrum. Nah, posisi lensa okuler yang tepat itu bisa memungkinkan pengamatan spektrum yang jelas, sedangkan tempat pembalikan sinar itu memastikan nih bahwa cahaya itu yang terdispersi itu dapat kembali ke jalur optik untuk dianalisis lebih lanjut. Pada praktikum kali ini tidak ada pertanyaan akhir, hanya pertanyaan awal. Nah, dalam kesimpulan praktikum ini bahwa dalam menentukan suatu nilai sudut puncak digunakan rumus beta sama dengan alpha beta per n, di mana beta ini adalah sudut puncaknya. Dari data yang diperoleh, kita dapat sudut puncaknya itu adalah beta plus delta B sama dengan 45 plus minus 0,007 derajat. Yang kedua itu dalam menentukan suatu nilai indeks bias dengan metode sudut deviasi minimum itu digunakan rumus N sama dengan dm per beta plus 1, di mana N ini adalah indeks bias, dm adalah defisiasi minimum, dan beta ini adalah sudut puncak. Dari data yang kita peroleh itu indeks bias yang dari metode deviasi minimum ini sebesar N plus minus delta N sama dengan 1,60 plus minus 0,0087 derajat. Lalu yang ketiga adalah spektrometer ini merupakan alat untuk menganalisis spektrum cahaya dengan memecah menjadi komponen kecil. Prinsip kerja alat ini ialah cahaya itu bakal diurai sama prisma menghasilkan spektrum warna yang dapat diukur, dan cara menggunakannya yaitu cahaya itu diarahkan lewat lensa kalimator ini ke prisma lalu memecah cahaya. Nah, intensitas warnanya ini bisa diukur dengan detektor tingkat lanjut, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah sampai di daftar pustaka. Inilah daftar pustaka yang kami gunakan dari teori dasar, teori tambahan, serta analisis dan pembahasannya. Baik, teman-teman, tidak terasa sudah selesai penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan, atau penjelasan yang kurang jelas dalam video presentasi kali ini. Mungkin teman-teman bisa tanyakan saja pada kolom komentar. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pamit undur diri. Innalillahi alia, innalillahi mata kiri. Demikianlah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.